Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, sebelum rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun berakhir, sebelum Dia menyatakan kesudahan, dari setiap kategori manusia, pekerjaan Tuhan di bumi adalah demi keselamatan. Semua itu semata-mata bertujuan untuk menyempurnakan orang-orang yang mengasihi Dia sepenuhnya dan menuntun mereka supaya tunduk pada kekuasaannya. Bagaimanapun cara Tuhan menyelamatkan manusia, itu semua dilakukan dengan membuat mereka melepaskan diri dari sifat lama mereka yang jahat, yaitu Dia menyelamatkan mereka dengan membuat mereka mencari kehidupan. Jika mereka tidak melakukannya, mereka tidak akan dapat menerima keselamatan Tuhan. Di masa lalu, sarana keselamatannya adalah menunjukkan kasih dan belas kasihan yang terbesar, sehingga Dia menyerahkan segala miliknya kepada iblis untuk ditukar dengan seluruh umat manusia. Hari ini tidak seperti masa lalu. Hari ini keselamatanmu terjadi di akhir zaman, di saat masing-masing manusia dikelompokkan menurut jenisnya. Sarana keselamatanmu bukanlah kasih atau belas kasihan, tetapi hajaran dan penghakiman agar manusia dapat diselamatkan secara menyeluruh. Dengan demikian, yang engkau terima seluruhnya adalah hajaran, penghakiman, dan pukulan tanpa ampun. Tetapi ketahuilah, dalam pukulan yang tak kenal ampun ini, tidak ada hukuman sedikit pun. Terlepas dari betapa kerasnya firman-Ku, yang engkau terima hanyalah beberapa kata yang tampaknya sangat kejam bagimu. Dan terlepas dari betapa hebatnya amarahku yang dihujankan kepadamu, tetaplah perkataan pengajaran dan aku tidak bermaksud menyakiti engkau atau menghukum mati dirimu. Bukankah ini semua fakta? Ketahuilah bahwa hari ini, entah itu penghakiman yang benar atau pemurnian dan hajaran tanpa ampun, semuanya adalah demi keselamatan. Terlepas dari apakah hari ini masing-masing manusia dikelompokkan menurut jenisnya atau jenis-jenis manusia disingkapkan, tujuan dari seluruh firman dan pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Penghakiman yang benar didatangkan untuk menyucikan manusia, dan pemurnian yang tanpa ampun dikerjakan untuk menahirkan mereka. Perkataan keras atau hajaran semuanya dilakukan untuk menyucikan manusia dan demi keselamatan. Amin. Syukur kepada Tuhan, aku ingin berbagi pengalaman terkait bagian firman Tuhan ini. Silakan. Tahun lalu, gereja bersiap membuat film. Jadi saudara-saudari merekomendasikanku sebagai sutradara. Aku sangat senang ketika mendengar hal itu. Dan karena mereka merekomendasikanku, mereka pasti telah melihat kualitas dan bakatku. Apalagi alasan mereka memilihku. Benar. Aku merasa ada superioritas dalam diriku. Berpikir aku lebih baik daripada orang lain. Aku belajar dengan rajin tentang cara membuat film dan mulai memahami beberapa keterampilannya. Aku ingat ketika pertama memulai tugas itu, aku merasa sedikit gugup. Tapi aku berdoa kepada Tuhan, dan berangsur-angsur aku menjadi tenang. Dan aku mulai memiliki pengalaman. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, saudara dan juga saudari terus mengadopsi gagasanku. Khususnya untuk adegan pertama yang kuarahkan. Mereka semua menyukai adegan yang telah kuambil. Dan pemimpin mengatakan, aku punya kualitas menjadi seorang sutradara. Hatiku menjadi benar-benar bangga. Aku merasa sangat ahli dalam hal menyutradarai. Dan bakatku sangat diperlukan di rumah Tuhan. Aku mulai merasa seakan aku mengenakan mahkota dan berjalan dengan penuh kebanggaan. Aku merasa bahwa mendapatkan banyak pujian setelah memulai tugas ini. Karena aku benar-benar cakap dan dengan sedikit latihan lagi, tak diragukan lagi. Aku pasti akan menjadi mahir. Saat bekerja dengan saudara-saudari sejak itu, aku tidak serendah hati seperti sebelumnya. Tapi aku bicara dengan penuh percaya diri dan merasa sangat bangga. Aku juga ingin mengambil keputusan dalam segala hal dan tidak memikirkan orang lain. Saat seseorang mempertanyakan gagasanku atau memberi saran lain, aku tetap bersikeras, bersikap tidak sabar, dan memandang rendah mereka. Aku merasa telah melampaui mereka dalam segala hal, bahwa mereka harus melakukan apa yang kukatakan dan bukannya berdebat denganku. Dan di mataku, mereka hanya mengemukakan masalah-masalah kecil yang tak layak untuk didiskusikan. Jadi, aku selalu bertanya, apakah ini masalah prinsip? Itu untuk membungkam mereka. Suatu kali, Saudari Chang pemeran utamanya memintaku melihat kostum yang dipilihnya.
Pikirku, kenapa seleramu buruk sekali? Aku menyuruhnya memilih yang baru semua. Dan aku menolak banyak sekali pilihan pakaiannya. Aku berpikir bahwa aku sutradaranya, maka perasaanku benar dan mereka harus mendengarkanku. Saudara-saudari akhirnya merasa terkekang dan tidak mau memberi saran lagi. Aku benar-benar merasa tidak enak ketika aku melihat ini. Tapi kemudian pikirku, aku hanya mempedulikan pekerjaan kami dan tidak mungkin salah dalam hal ini. Jadi aku tidak terlalu memikirkannya. Pada masa itu, pemimpin memberi persekutuan dan menyingkapkanku, mengatakan aku congkak, suka mengendalikan orang. Memperingatkanku untuk tidak mengarahkan pandangan kepada orang lain, tapi merenung dan menerapkan kebenaran untuk menyelesaikan masalahku. Benar. Namun pada saat itu, aku sama sekali tidak memahami naturku. Aku merasa bertanggung jawab dalam pekerjaanku. Aku terus hidup dalam keadaan yang memberontak dan keras kepala seperti itu. Aku tak lagi bisa bekerja dengan baik bersama saudara-saudari. Seiring waktu, masalah terus muncul dalam pekerjaan kami yang menghambat kemajuan kami. Suatu hari, aku dengar ada sutradara diberhentikan karena menunda pekerjaan dengan bersikap congkak, tidak menerima kebenaran, mengekang saudara-saudari. Hal itu membuatku merasa sedikit takut. Aku tahu bahwa aku telah bersikap seperti sutradara itu. Aku merasa sekarang Tuhan sedang memberiku peringatan. Jadi aku putuskan aku tidak terus bersikap egois seperti itu. Sebaliknya, aku harus kendalikan diri. Bicara lebih ramah, berusaha komunikasi dan diskusikan pekerjaan dengan orang lain. Namun, aku masih belum memahami naturku sendiri. Jadi tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikannya. Setelah beberapa saat, karena kemajuan dalam tim kami sangat lambat, pemimpin mengatur agar saudari Liu bekerja denganku. Pada awalnya aku tidak bisa menerima itu. Aku berpikir pemimpin pasti meragukan kemampuanku. Tapi karena sudah diatur dengan enggan, aku terima keputusan itu. Dalam diskusi kerja sejak saat itu, aku mendapati pemimpin selalu meminta nasihat saudari Liu. Aku benar-benar gelisah dan merasa pemimpin tidak menganggapku serius. Aku mulai membenci saudari Liu. Aku menentang saudari Liu, aku tak bisa menerimanya. Setiap kali kami mendiskusikan pekerjaan kami, aku hanya duduk diam di sana dengan cemberut. Suatu kali, dia telah menemukan masalah dalam pekerjaan tim dan memberikan saran yang disukai saudara-saudari kami. Tetapi aku sama sekali tidak menyukainya. Aku menolak mendengarkan sarannya. Ketika semua orang meminta pendapatku, aku menahan amarahku dan berkata, terserah. Pemimpin menanganiku dengan bilang, aku tak menjunjung pekerjaan rumah Tuhan. Aku sebenarnya merasa tidak enak. Dan aku tahu tak boleh lampiaskan frustrasi pada pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Namun aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Pikirku, jika kau hanya mendengarkan saudari Liu, diskusikan apa lagi? Aku terus berpikir kalau aku benar dalam segala hal. Jadi dalam beberapa diskusi kerja selanjutnya, aku berpegang teguh pada pendapatku. Aku tidak setuju dengan saudari Liu bahkan ketika sarannya masuk akal. Aku menganggap dia itu sedang pamer. Pernah dia merekomendasikan aktor tertentu. Dan aku mengemukakan semua masalah dengan aktor itu dan menolak sarannya. Aku sama sekali tidak mau mendengarkannya. Aku ingin memegang kendali semua pekerjaan. Saudari Liu akhirnya merasa terkekang olehku dan tidak mau lagi memberikan sarannya. Selama masa itu, karena hidup dengan watak congkak, merasa diri benar dan tidak mencari kebenaran, rohku perlahan-lahan jatuh ke dalam kegelapan. Aku merasa sangat tertekan setiap hari dan seolah-olah Tuhan menyembunyikan dirinya dariku. Tak ada yang bisa kukatakan pada Tuhan dalam doaku. Firman Tuhan tak meresap ketika ku baca. Pikiranku kosong dan aku tumpul dalam tugasku. Aku tak bisa melihat masalah. Aku hidup terus dalam keadaan gelisah dan merasa sepertinya sesuatu akan terjadi. Beberapa hari kemudian, pemimpin mengadakan pertemuan. Dia menyingkapkan watakku dan berkata,
Aku terlalu congkak. Aku otoriter dan aku sewenang-wenang dalam tugasku. Benar-benar mengganggu pekerjaan kami. Dia menyuruhku pulang untuk merenung dengan serius. Aku benar-benar merasa terkejut mendengar semua perkataan itu. Tapi aku berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Tuhan, apapun situasi yang sedang kuhadapi, aku percaya itu semua diatur oleh-Mu. Benar. Aku bersedia tunduk. Amin. Syukur kepada Tuhan. Aku sama sekali tidak bisa tidur malam itu. Aku berpikir betapa lamanya aku di tim film itu. Tapi mulai besok tidak lagi. Aku tak bisa melepaskannya. Benar-benar kesal. Dan aku tidak bisa menahan air mataku. Aku ingin menggunakan kesempatan itu untuk melakukan perenungan. Sehingga aku bisa bangkit kembali. Namun saat di rumah, aku tidak bisa fokus pada firman Tuhan dan merasa sangat menderita. Aku hanya bisa datang ke hadapan Tuhan dan berseru kepadanya berulang kali. Aku berkata, "Ya Tuhan, aku benar-benar menderita. Kumohon tolong aku dan lindungi hatiku, agar aku dapat memahami kehendak-Mu dalam situasi ini dan mengenal diriku." Dengan terus berdoa kepada Tuhan, aku akhirnya bisa merasakan kedamaian. Syukur kepada Tuhan. Beberapa saudara-saudari datang mengunjungiku pada keesokan harinya. Beri persekutuan dan membantuku dan mereka sebut masalahku. Aku ingat seorang saudari berkata, "Kau telah banyak berubah sejak mulai bekerja sebagai sutradara. Kau bahkan memandang orang lain berbeda dan ingin mengambil keputusan dalam segala hal. Kau mengendalikan dan sulit bekerja denganmu." Saudara lainnya berkata, "Dalam diskusi kerja, kami semua santai ketika kau tak ada. Tapi begitu kau datang, kami semua merasa gelisah. Takut kau akan menolak pemikiran dan gagasan kami." Setiap perkataan yang keluar dari mulut mereka seperti pisau yang menusuk hatiku. Aku benar-benar malu menghadapi mereka. Dan aku merasa sangat buruk. Sepanjang hidupku, sekalipun aku tidak pernah merasa segagal itu. Sedemikian buruknya, sehingga saudara-saudari tak berani mendekat dan melihatku. Pikirku, apakah aku masih manusia normal? Bagaimana aku bisa begitu tidak peka? Aku tak pernah sadar bahwa watakku yang congkak dapat mengekang dan membahayakan orang lain. Aku sudah tahu bahwa aku ini congkak. Pemimpin sering bersekutu denganku. Tapi aku tak pernah memikirkannya. Sebaliknya kupikir kecongkakanku karena memiliki kualitas lebih tinggi. Siapa yang tidak congkak jika berkualitas tinggi? Tidak pernah ku cari kebenaran untuk menyelesaikannya. Namun, melalui pertolongan dan persekutuan saudara-saudari, aku menemukan kedamaian di hatiku. Bisa menenangkan diri untuk merenungkan perilakuku. Syukur kepada Tuhan. Ketika aku merenung, aku baca 2 bagian firman Tuhan, ingin kubagikan. Silakan. Tuhan berkata, "Jika engkau benar-benar mempunyai kebenaran di dalam dirimu, jalan yang engkau tempuh akan secara alami menjadi jalan yang benar. Tanpa kebenaran, engkau mudah melakukan kejahatan dan akan engkau lakukan meskipun tak mau. Misalnya jika engkau memiliki kecongkakan dan kesombongan, engkau akan merasa mustahil untuk berhenti menentang Tuhan. Engkau akan merasa terdorong untuk menentang Dia. Engkau tidak akan melakukannya dengan sengaja. Engkau akan melakukannya di bawah dominasi sifatmu yang congkak dan sombong. Kecongkakan dan kesombonganmu akan membuatmu memandang rendah Tuhan dan menganggapnya tak berarti. Itu akan mengakibatkanmu untuk meninggikan diri sendiri, membuatmu selalu menonjolkan diri, dan pada akhirnya duduk di tempat Tuhan dan memberi kesaksian bagi dirimu sendiri. Pada akhirnya engkau akan mengubah ide, pemikiran, dan gagasanmu sendiri menjadi kebenaran yang harus disembah. Lihatlah betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia di bawah dominasi sifat mereka yang congkak dan sombong.
Kecongkakan adalah akar dari watak manusia yang rusak. Semakin congkak manusia, semakin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang memiliki watak yang congkak tidak hanya menganggap orang lain berada di bawah mereka, tetapi yang terburuk dari semuanya, mereka bahkan bersikap merendahkan Tuhan. Meski secara lahiriah beberapa orang tampak percaya kepada Tuhan dan mengikutinya, mereka tak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka selalu merasa bahwa mereka memiliki kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar watak congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merasa bahwa seseorang lebih baik daripada yang lain itu adalah masalah sepele. Masalah seriusnya adalah bahwa sikap congkak seseorang menghalangi orang tersebut untuk tunduk kepada Tuhan, pada pemerintahannya, dan pengaturannya. Orang seperti itu selalu merasa ingin bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan kekuasaan atas orang lain. Orang seperti ini tak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku menyadari dari firman Tuhan, kecongkakan dan kesombonganku membuatku memberontak dan menentang Tuhan. Sejak melakukan tugasku sebagai sutradara, saat aku berhasil, aku pikir itu karena kerja kerasku sendiri. Bahwa aku lebih baik daripada yang lain. Aku mengabaikan orang lain, memegang pendapatku sendiri, ingin mengambil keputusan dalam segala hal. Ketika aku gagal mencapai hasil tugasku, aku tak pernah memikirkan apakah masalahnya ada padaku. Tapi aku hanya berfokus pada saudara-saudariku. Dengan sikap merendahkan, menangani dan menceramahi orang lain. Aku memandang rendah semua orang karena kecongkakan dan kesombongan. Aku tidak bisa melihat kekuatan orang lain dan menganggap gagasanku yang terbaik. Aku menolak saran semua orang dan kendalikan orang lain. Aku gagal mengenal diriku karena congkak dan sombong. Bahkan setelah dipangkas dan ditangani, aku tak mau menerima atau merenungkannya. Aku tidak memiliki hati seorang yang mencari. Ketika kerjaku melambat dan aku tak bisa mengelola pekerjaan itu, aku tak mau kerja dengan orang lain atau mengizinkan mereka ikut campur. Aku merasa itu akan mengurangi otoritasku dan mengancam reputasi dan posisiku. Aku ingin pegang kendali penuh dan mengambil keputusan akhir. Bukankah aku sedang menentang Tuhan? Iya. Ketika saudari Liu berhasil dalam tugasnya dan mengancam posisiku, aku tahu dia benar dan sarannya bermanfaat bagi pekerjaan rumah Tuhan, tapi aku tak mau menerimanya, malah mencari kesalahannya. Ketika melihat saudara-saudari sependapat dengan dia, tak bisa ku terima dan melampiaskan frustrasiku pada pekerjaan gereja. Aku suka melihat pekerjaan rumah Tuhan hancur demi melindungi reputasi dan statusku. Di mana rasa hormatku kepada Tuhan? Di mana hati nurani dan nalarku? Aku hidup menurut watak jahatku yang congkak dan sombong. Memaksakan pemikiran dan pendapatku kepada saudara-saudari seakan-akan itu adalah kebenaran, membuat orang mendengarkanku. Bukankah itu artinya ingin setara dengan Tuhan dan kendalikan orang lain? Akhirnya, aku sadar ada di posisi rawan. Kelihatannya, aku melakukan tugasku, semangat mengorbankan diri. Tapi aku menyingkapkan watak iblis. Semua tindakanku bertentangan dengan kebenaran dan mengganggu pekerjaan gereja. Aku melakukan kejahatan, menentang Tuhan dan menyinggung wataknya. Aku heran, bagaimana aku bisa sampai pada titik itu. Itu karena aku memiliki natur yang congkak dan kerasnya. Aku tak pernah menerima kebenaran dan mendatangkan kemarahan Tuhan atasku. Aku melihat diriku dirusak oleh iblis, hingga tak memiliki kebenaran. Mampu mengambil tugas yang penting adalah cara Tuhan mengangkatku. Dan mengalami kesuksesan adalah berkat pekerjaan Roh Kudus. Sama sekali bukan karena kemampuanku. Ketika aku mengandalkan naturku yang congkak dalam tugasku, Roh Kudus berhenti bekerja. Dan aku tak menemukan solusi atau menyelesaikan apapun. Namun meski begitu, aku masih merasa baik-baik saja. Rasa congkakku tidak masuk akal tanpa kesadaran diri. Baru pada saat itulah, aku mulai merasa jijik dan benci pada naturku yang congkak. Kemudian, aku membaca firman dari Tuhan. Engkau hidup dalam tempat dosa dan kebejatan. Engkau adalah orang yang bejat dan berdosa. Saat ini engkau sekalian bukan hanya dapat melihat Tuhan, tetapi yang terlebih penting, engkau telah menerima hajaran dan penghakiman. Menerima keselamatan yang sedalam itu, dengan kata lain menerima kasih Tuhan yang terbesar.
Segala yang dia lakukan adalah kasih sejati bagimu sekalian. Dia tidak memiliki niat jahat. Karena dosamu lah dia menghakimimu supaya engkau memeriksa dirimu sendiri dan menerima keselamatan yang luar biasa ini. Semua ini dilakukan dengan tujuan demi menjadikan manusia lengkap. Dari awal sampai akhir Tuhan telah melakukan semua yang dapat dilakukannya untuk menyelamatkan manusia, dan yang jelas dia tidak mau menghancurkan manusia sama sekali. Manusia yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Kini dia telah datang ke antara engkau sekalian untuk bekerja. Bukankah ini bahkan keselamatan yang lebih besar lagi? Jika dia membencimu, mungkinkah dia melakukan pekerjaan yang sedemikian besar untuk memimpin engkau sekalian secara pribadi? Untuk apa dia menderita demikian? Tuhan tidak membencimu atau berniat jahat terhadap engkau sekalian. Engkau harus mengetahui bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang paling sejati. Hanya karena ketidaktaatan orang, dia harus menyelamatkan mereka melalui penghakiman. Jika tidak demikian, mereka tidak akan dapat diselamatkan. Amin. Aku sudah membaca firman Tuhan berulang kali. Aku merasakan kehangatan di hatiku dan sangat tersentuh. Syukur kepada Tuhan. Dengan menyingkapkanku, Tuhan tidak sedang menghukum atau menyingkirkanku. Dia tidak membuat segalanya sulit bagiku. Dia lakukan demi keselamatanku. Syukur kepada Tuhan. Aku memiliki natur yang congkak dan benar-benar keras. Tuhan tahu apa yang kubutuhkan. Dengan kehilangan tugasku dan ditangani oleh saudara-saudari, aku mulai mengenal watak congkakku sendiri dan dapat merenungkan jalan yang kutempuh, serta bertobat kepada Tuhan agar tak lagi memberontak dan menentangnya. Amin. Meskipun aku mengalami penderitaan dan kenegatifan melalui proses itu, tanpa penghakiman dan hajaran seperti itu, hatiku yang mati rasa tidak mungkin disadarkan. Aku tidak mungkin akan bisa merenungkan perilakuku atau mengetahui watak Tuhan yang benar. Aku tak mungkin mampu bertobat kepada Tuhan, melainkan hanya akan terus bersaing dan menentangnya, akhirnya menyinggung wataknya dan dihukum. Itu benar. Aku akhirnya mengalami sendiri. Hajaran dan penyingkapan firman Tuhan adalah perlindungannya bagiku dan kasih yang paling sejati. Amin. Amin. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan ketika aku menyadari hal ini. Mengejar kebenaran agar bisa membuang watakku yang rusak dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku terus berdoa dan mencari bagaimana bisa berhenti hidup dengan watakku yang congkak dan berhenti menentang Tuhan. Selagi mencari, aku membaca firman Tuhan. Natur yang congkak membuatmu keras kepala. Ketika orang memiliki watak keras kepala seperti ini, bukankah mereka akan cenderung menjadi kepala batu? Lalu bagaimana engkau menyelesaikan masalah keras kepalamu ini? Ketika engkau memiliki sebuah gagasan, tunjukkanlah. Dan katakanlah apa yang engkau pikirkan dan yakini tentang masalah ini, dan kemudian sampaikanlah hal itu kepada semua orang. Pertama, engkau dapat menjelaskan pandanganmu dan mencari kebenaran. Inilah langkah pertama yang harus engkau lakukan agar dapat mengatasi watak keras kepalamu ini. Langkah kedua terjadi ketika orang lain menyuarakan pendapat yang berbeda. Penerapan apa yang dapat engkau lakukan untuk membuatmu tidak keras kepala? Pertama-tama engkau harus memiliki sikap rendah hati, mengesampingkan apa yang engkau yakini benar, dan membiarkan semua orang mengikuti persekutuan. Meskipun engkau percaya jalanmu itu benar, engkau tidak boleh tetap bersikeras mempertahankannya. Itu pertama-tama adalah semacam peningkatan. Hal itu menunjukkan sikap yang mencari kebenaran, menyangkal diri sendiri, dan memenuhi kehendak Tuhan. Amin. Sekali engkau memiliki sikap ini, pada saat yang sama engkau tidak mengikuti pendapatmu sendiri, engkau berdoa. Karena engkau tidak bisa membedakan antara benar dan salah, engkau mengizinkan Tuhan untuk menyingkapkan dan memberitahukan kepadamu apa yang terbaik, hal apa yang paling sesuai untuk kau lakukan. Sementara semua orang bergabung dalam persekutuan, Roh Kudus memberi kepadamu semua pencerahannya. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku menemukan jalan penerapan dari firman Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika tak mau hidup dalam kecongkakan atau sewenang-wenang dalam tugasku, harus punya hati mencari kebenaran dan rasa hormat kepada Tuhan. Aku harus bekerja sama dengan saudara-saudari. Dan ketika ada perbedaan pendapat, aku harus bisa menyangkal diri dan mengesampingkan egoku. Berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran. Hanya dengan pola pikir itulah aku mudah dicerahkan oleh Roh Kudus. Aku tidak akan menentang Tuhan serta merusak pekerjaan rumah Tuhan karena berpegang pada gagasanku. Benar. Menyadari semua ini seperti terang yang bersinar di hatiku. Syukur kepada Tuhan. Aku memanjatkan doa ini. Ya Tuhan,
Mulai sekarang aku ingin bekerja secara harmonis agar dapat mencari kebenaran dan melakukan tugas kami sesuai prinsip. Amin. 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 Tak lama setelah itu, aku diminta menulis kalimat kaligrafi sebagai tugasku. Ketika aku mendengar ini, kupikir menulis beberapa huruf kaligrafi tidaklah sulit. Iya. Aku sudah belajar kaligrafi, jadi aku percaya diri melakukan ini. Kutulis beberapa versi. Setelah melihatnya, Saudari Liu berkata, kurasa itu lumayan. Aku kembali merasa benci kepadanya saat itu dan berpikir, kau mengatakannya dengan sangat enggan. Apakah tulisan kaligrafiku seburuk itu? Aku telah mempelajarinya. Ini sesuatu yang kukuasai. Aku lebih tahu dibanding kau. Kau tidak mampu menilai semacam ini dan sengaja mencari kesalahan. Ketika pikiran itu di benakku, aku menyadari, aku salah. Bukankah itu menyingkapkan watak yang rusak? Tanpa buang waktu, aku datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, aku ingin memiliki sikap yang mencari dan taat, mengesampingkan diriku, dan memberi segalanya demi tugasku. Amin. Aku menulis versi lainnya dengan pola pikir itu. Ketika Saudari Liu melihat dia berikan banyak saran, menanyakan apa aku bisa membuatnya lebih baik. Beberapa saudara-saudari sebenarnya mengatakan, itu sudah bagus. Berdasarkan perilakuku sebelumnya, jika aku menganggap aku benar, orang lain setuju denganku, tidak perlu dikatakan, aku tetap pada pendirian. Namun bukan itu yang kupikirkan saat itu. Aku berpikir, saudara-saudari mengemukakan sudut pandang berbeda karena mereka semua sedang memikirkan tugas kami. Tak seorang pun akan mempersulit orang lain. Dan gagasanku belum tentu benar. Kami harus memutuskan yang terbaik dalam tugas kami. Dengan pemikiran ini, kuambil inisiatif dan berkata, bagaimana kalau ku buat versi lain? Kalian bisa putuskan yang terbaik, gunakan yang lebih kalian sukai. Ketika menulis dengan pola pikir itu, aku merasa damai dan tenang. Kehilangan muka tidak terpikir olehku. Setelah selesai, aku kembali meminta pendapat mereka. Dan saudara-saudari memberiku lebih banyak saran. Itu semua saran-saran yang bermanfaat. Iya, benar. Nah, saat itu, yang aku rasakan adalah bahwa aku membuat banyak kesalahan. Dan saudara-saudari memiliki banyak masukan bagus yang tidak kumiliki. Banyak gagasan dan saran mereka menutupi kelemahanku. Syukur kepada Tuhan. Jadi melalui bantuan semua orang, dengan saling menutupi kelemahan, kami lebih berhasil dalam tugas kami. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah bekerja dengan saudara-saudari dengan cara ini, aku mulai merasa benar-benar damai. Dan aku juga mulai merasa lebih dekat dengan mereka. Aku tidak kasar atau sombong dan sok berkuasa seperti sebelumnya. Aku tidak sulit didekati. Aku juga mendapati tidaklah sulit untuk menerima saran saudara-saudari. Aku bisa terima yang mereka katakan tentang kekuranganku dengan cara benar. Ada beberapa hal yang tidak kusukai dan aku menyingkapkan kecongkakan. Tapi dengan saudara-saudari yang mengingatkan, aku segera datang ke hadapan Tuhan. Kesampingkan diri, cari kebenaran, laksanakan tugas sesuai prinsip. Amin. Syukur kepada Tuhan. Setelah melewati semua ini, yang sebenarnya kurasakan di hatiku adalah perasaan bahagia. Aku melihat akhirnya mampu melakukan beberapa firman Tuhan yang sebelumnya sangat sulit bagiku. Mengesampingkan diriku dan menerima saran orang lain memang begitu sulit. Tetapi sekarang aku mampu mengamalkan sedikit firman Tuhan. Akhirnya bisa hidup dalam keserupaan dengan manusia. Aku tidak kasar seperti sebelumnya, tidak menjijikkan bagi Tuhan, dan tidak mengekang orang lain. Setiap kali aku merenungkan semua itu, aku bersyukur kepada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan menangani dan memangkasku, tanpa penghakiman dan penyingkapan firman-Nya, aku tidak tahu seberapa congkak atau jahatnya diriku sekarang. Iya. Sedikit pemahaman dan perubahan yang kucapai hari ini sepenuhnya berkat penghakiman dan hajaran firman Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.